Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah susunan lembaga negara, tugas dan wewenang masing-masing lembaga, termasuk hubungan antara lembaga negara dan antara negara dengan rakyatnya. Sistem ketatanegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Beberapa lembaga. Yang pertama yaitu lembaga legislatif untuk membuat undang-undang. Yang kedua yaitu lembaga eksekutif untuk menjalankan dan melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, lembaga yudikatif untuk menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa. Lembaga-lembaga negara yang memiliki kekuasaan dan tugas yang berbeda, tetapi saling berinteraksi, yaitu yang ke-1 MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang kedua DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang ketiga DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat, yang keempat Presiden, yang kelima Mahkamah Agung, yang keenam Mahkamah Konstitusi. Salah satunya yaitu lembaga yudikatif yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif di Indonesia. MK merupakan lembaga peradilan yang bertugas mengadili perkara-perkara tertentu sesuai dengan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah beberapa tanggung jawab utama Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang ke-1, mengujikan undang-undang terhadap UUD 1945. Tujuannya, menjaga agar semua peraturan perundang-undangan yang ada selaras dengan konstitusi dan prinsip negara. Yang kedua, menangani sengketa hasil pemilu. Tujuannya, menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan sesuai dengan hukum. Yang ketiga, mengadili perselisihan kewenangan antar lembaga negara. Tujuannya menjamin agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga negara yang satu terhadap yang lainnya. Yang keempat, memutuskan pembubaran partai politik. Tujuannya menjaga agar semua partai politik yang ada di Indonesia tetap berpegang pada ideologi negara. Yang kelima, mengadili permohonan pengujian peraturan daerah. Tujuannya menjamin agar peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak melanggar hukum yang tinggi. Yang keenam, memberikan pendapat tentang sengketa impeachment presiden dan wakil presiden. MK juga memiliki peran untuk memberikan pendapat atau pertimbangan hukum dalam proses impeachment atau pemakzulan terhadap presiden atau wakil presiden, jika hal tersebut dilakukan oleh MPR. Yang ketujuh, memberikan keputusan dalam kasus-kasus lain yang diperintahkan oleh UUD 1945. Tanggung jawab MK juga mencakup mengadili kasus-kasus lain yang sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana diatur oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari lembaga yudikatif di Indonesia. Pasal ini mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung atau MA dan lembaga-lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Berikut ini adalah inti dari pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ke-1 adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi. Pasal ini menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa hasil pemilu, serta menyelesaikan perkara lainnya yang ditentukan oleh UUD 1945. Yang kedua yaitu wewenang Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C memberikan kewenangan kepada MK untuk ke-1 menguji undang-undang terhadap UUD 1945,
Kemudian yang ketiga, komposisi Mahkamah Konstitusi. Pasal ini juga mengatur bahwa MK terdiri dari 9 hakim konstitusi yang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Yang keempat, independensi dan kemandirian. Mahkamah Konstitusi memiliki kemandirian dalam menjalankan tugasnya, tidak dapat campur tangan oleh lembaga negara lain, dan keputusan MK bersifat final dan mengikat. Secara keseluruhan, Pasal 24C UUD 1945 menegaskan peran MK sebagai lembaga negara yang menjaga konstitusi dan memastikan agar semua peraturan dan kebijakan negara tidak bertentangan dengan UUD 1945.